Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Kusmanto selaku Kepala SMP Negeri 1 Jambi, yang saya hormati Bapak Ibu guru semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya dan waktu dengan yang sudah tersisa. Terima kasih untuk dukungannya. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan lama-lama gitu. Jadi ini saya hanya melaksanakan tugas saya untuk berbagi praktik baik dalam kegiatan PGP saya. Untuk modul 1.4 itu kaitannya dengan budaya positif. Untuk hari ini saya akan berbagi praktik baik mengenai budaya positif di sekolah. Ada beberapa materi yang sudah kita lakukan di sini. Setidaknya ini hanyalah berbagi ilmu. Nanti untuk kedepannya kita lakukan bersama-sama demi untuk memastikan sekolah kejuruan kita ini. Untuk Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini adalah aksi nyata budaya positif. Ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri 1 Jambi. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi sebelum saya memasuki untuk materi budaya positif, kita akan mengulas sebentar mengenai tujuan pendidikan, apa yang akan kita lakukan untuk anak didik kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, itu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik itu kita hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman, agar kita bisa memperbaiki dan mengarahkan lakunya ke arah yang lebih baik lagi. Jadi intinya kita di sini sebagai pendidik itu kita hanya mengarahkan, karena anak itu sudah mempunyai kemampuan dari awal, jadi kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kita tidak bisa memaksakan anak itu harus sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu kita sebagai pendidik kita harus memperlakukan anak didik kita. Yang pertama, guru harus berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian guru harus memahami karakter murid. Yang terakhir adalah guru harus memahami tujuan dari pengajaran yang kita lakukan. Itu adalah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena untuk pembelajaran saat ini memang ditekankan harus sesuai dengan apa yang sudah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara atau sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita memasuki untuk materi budaya positif. Apakah itu budaya positif? Jadi budaya positif di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Dan intinya ini adalah berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini kita tidak boleh meninggalkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Bagaimana caranya kita harus menekankan kepada siswa kita untuk bisa menjadi siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk konsep inti budaya positif
sekali kalau itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti perubahannya paradigma belajar itu yang seperti apa. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol seorang guru. Yang ketujuh keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kedelapan adalah segi bicara restitusi. Mungkin ada beberapa yang tidak asing dengan istilah-istilah yang sudah saya sebutkan tadi. Kita mulai dari perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan dengan tahap perkembangan masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah pembelajaran yang saat ini ditekankan bagaimana caranya kita harus memfasilitasi peserta didik agar mereka itu bisa mengembangkan sesuai dengan yang mereka inginkan. Untuk mengubah paradigma stimulus respon atau pendekatan teori kontrol, di sini bisa dilihat ada tabel. Jadi untuk stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, tetapi di teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Ini bisa kita lihat pada peserta didik kita, lihat peserta didik itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini nanti kita terangkan ke peserta didik, tidak memaksakan bahwa peserta didik itu harus mengikuti semua yang kita inginkan. Jadi kita yang harus bisa menyesuaikan dari karakter peserta didik itu seperti apa. Kita harus bisa memfasilitasi mereka dengan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, tetapi di teori kontrol, di kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, tetapi di teori kontrol adalah model berpikir menang dan menang. Itu untuk sedikit gambaran ini. Kemudian untuk disiplin positif, ya, jadi dari berdisiplin positif itu sendiri berasal dari kata disiplin terlebih dahulu. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdaya peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berperilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah sedikit mengenai disiplin. Kemudian dari disiplin tadi kita tidak boleh meninggalkan yang namanya nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Nilai kebajikan itu sendiri adalah
nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kemudian contoh dari nilai kebajikan pada institusi atau organisasi itu sangat banyak sekali. Ini saya ada beberapa contoh. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ini tidak asing buat Bapak Ibu semua. Ada beberapa karakter di sini. Kemudian yang kedua adalah IPO, Inheritance Program (IPP). Ini juga ada beberapa karakter yang bisa kita tanamkan pada prestasi kita. Dan yang terakhir adalah keterampilan hidup atau skill. Nah, di sini juga ada beberapa karakter yang bisa kita terapkan pada hidup kita. Semua yang ada di situ, karakter-karakter yang ada itu merupakan contoh dari nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan untuk menciptakan disiplin positif di lingkungan sekolah, terutama untuk anak didik kita dan juga bagi kita sebagai pendidik. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Nah, kebutuhan dasar manusia itu merupakan kebutuhan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan itu dalam rangka untuk kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan maksimal dan dengan baik. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya, misalnya kesehatan, itu sangat kita butuhkan. Bertahan hidup kita harus sehat, kemudian tempat tinggal. Ketika kita hidup itu membutuhkan yang namanya tempat tinggal, kemudian pakaian dan makanan. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan yang akan berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan yang memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi contohnya adalah merasa diterima. Misalnya kita ada di suatu komunitas, ada di suatu lingkungan, kita itu membutuhkan bahwa kita itu diterima di suatu komunitas tersebut atau lingkungan tersebut, kemudian dipedulikan, bekerjasama, dan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Itu merupakan kebutuhan dari kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Untuk penguasaan ini merupakan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, diakui prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dan kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan. Ini jelas pasti semua orang itu paling senang itu bebas, tidak terkekang. Jadi kebebasan ini merupakan kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu adalah 5 kebutuhan manusia, dasar manusia. Dan mungkin dari 5 tadi yang sudah saya sampaikan, ada yang
oh iya ternyata saya itu butuh makanan, saya butuh sehat, itu adalah kebutuhan bertahan hidup dan lain sebagainya. Jadi itu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mungkin tanpa kita sadari kita sudah melakukan apa yang biasa saya sampaikan tadi. Kita tidak sadari, oh ternyata itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Untuk selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini motivasi ini muncul karena kita tidak mau tidak nyaman, biar kita bebas dari hukuman apa yang harus kita lakukan. Ini adalah motivasi, salah satu motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga motivasi bagaimana caranya, oh saya ingin melakukan suatu hal agar saya mendapatkan penghargaan misalkan. Contoh misalkan anak didik kita, ada juga yang aku mau rajin mengerjakan tugas saya, nanti biar dikasih hadiah sama benar misalkan. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Ini khususnya untuk yang mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau yang menghindari kenyamanan atau hukuman juga bisa. Kalau saya mau datang tidak terlambat, nanti biar tidak dihukum, biar tidak lari lapang dan sebagainya. Itu berarti motivasinya masih ke arah biasa tidak dihukum. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini. Nah, untuk yang terakhir ini adalah merupakan motivasi yang akan membuat seorang itu memiliki disiplin positif, karena dia termotivasi untuk diri sendiri. Bagaimana caranya saya disiplin agar saya bisa melakukan yang seharusnya saya lakukan. Dari ketiga ini, yang kedua tadi adalah motivasi ekstrinsik, itu berarti dari luar. Jadi kita melakukan suatu hal yang positif karena kita mendapat dorongan dari luar. Contohnya tadi, dia tidak dihukum. Yang kedua misalkan, saya dia mendapatkan hadiah. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian yang terakhir itu adalah motivasi intrinsik. Jadi itu motivasi dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita sadar bahwa kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan untuk bisa menciptakan disiplin positif itu. Ya, jadi ini tugas kita bersama. Mungkin mulai dari diri, mungkin dari saya pribadi juga ini membutuhkan yang namanya belajar bagaimana caranya saya harus melakukan apa dari diri saya sendiri untuk bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri saya. Contohnya misalkan, saya harus datang lebih awal misalkan, atau mungkin ketika saya ngajar, saya harus ngajar. Itu merupakan motivasi dari diri saya sendiri karena itu memang kewajiban saya. Kemudian setelah dari diri kita, bagaimana caranya kita menerapkan pada siswa kita. Jadi, jangan sampai nanti ketika kita berinteraksi dengan anak didik kita, jangan sampai anak-anak itu saya mengerjakan tugasnya gimana, misalkan aku butuh garap, garap gue dihukum, atau mungkin saya mengerjakan nanti dia mendapatkan hadiah. Nah, hal seperti itu harus kita rubah mindset anak-anak itu. Bagaimana caranya? Saya harus mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Karena apa? Itu memang sudah tanggung jawab saya sebagai pelajar misalnya. Itulah PR kita bersama, bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan motivasi ini kepada anak didik kita. Kemudian yang selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mungkin sebagian besar kita awalnya bingung hukuman dan konsekuensi itu bedanya di mana. Nah, jadi jelas itu berbeda. Konsekuensi dan hukuman itu berbeda. Kalau restitusi itu sudah jelas pasti berbeda ya. Nah, perbedaannya apa? Untuk hukuman identitasnya gagal. Kenapa? Dalam hukuman itu suatu yang mengikat
menyakitkan harus terjadi. Dan ini bersifat kepaksaan, gitu. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, jadi kita memberikan pilihan kepada anak bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah anak itu bersama-sama, bukan anak itu harus mengikuti apa yang harus kita lakukan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, untuk konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kemudian untuk restitusinya menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jelas ini, ketika anak tidak takut itu pasti tidak akan tercipta yang namanya budaya positif. Ya, jadi orang paling dihukum dan sebagainya. Kadang anak ada yang karakternya seperti itu. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita harus selalu memonitor anak-anak itu seperti apa dari jangka waktu. Misalkan hari ini seperti apa kedepannya, kita harus memonitoring agar lebih baik lagi. Kemudian yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Di sini kita mengajak murid itu untuk bisa memecahkan masalah yang mereka hadapi. Jadi tidak kita yang menyelesaikan, murid itu harus mengikuti apa yang kita inginkan tidak. Kita bersama-sama melatih anak itu bisa memecahkan masalah yang dialami. Contohnya di sini, nah, misalkan kaitannya dengan peraturan, ada anak itu pasti di tiap kelas itu pasti ada anak yang tidak mengikuti peraturan kelas misalnya. Kalimat yang kita gunakan biasanya kalau bersifat hukuman itu kan memaksa anaknya. Misalkan peraturannya adalah kamu harus membawa buku paket misalkan. Ternyata anak itu tidak membawa buku. Kamu nggak bawa, berarti kamu harus apa? Nggak ada hukumannya. Itu berarti kan kaitannya dengan anak itu harus mengikuti apa yang kita inginkan. Tetapi ketika konsekuensi, apa peraturannya? Anak ditanya peraturannya apa? Mampukah kamu melakukan apa yang sudah diyakini peraturan yang ada di kelas itu? Ya. Kemudian kalau yang restitusi di sini kita tanya dulu peraturan atau keyakinan kelas itu apa? Apa yang kamu yakini di kelas ini? Kira-kira kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas apa? Oh, Bu harus membawa buku paket ketika pembelajaran misalkan. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang sudah kamu lakukan? Karena sekarang tidak membawa buku. Kita memberikan peluang pada anak itu untuk berpikir, oh saya aku kok membawa buku, besok main ngomong. Oh, besok saya harus membawa buku. Kenapa kok saya tidak membawa buku hari ini? Oh, saya karena menata jadwalnya pagi. Oh, berarti besok saya harus jadwalnya harus sudah saya persiapkan di malam hari dan sebagainya. Itulah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau restitusi itu ada percakapan bagaimana kita memecahkan masalah anak itu bersama-sama, tidak hanya dari pihak guru saja. Kemudian yang selanjutnya posisi kontrol sebagai guru. Kita sebagai guru itu juga ada yang namanya posisi kontrol. Nah, jadi kita harus seperti apa? Nanti setelah saya sampaikan ini, Bapak Ibu bisa meraba-raba, saya posisi bawahnya sekarang baru sampai yang tahap apa? Itu aja. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Mungkin dari kelima itu yang sering kita lakukan, mungkin kayak penghukum kadang karena mungkin tidak bisa memberikan ada konsekuensi dan hukuman seperti apa, mungkin itu juga kadang kita lakukan, padahal itu seharusnya tidak kita lakukan. Yang pertama, penghukum. Guru itu seperti senantiasa percaya bahwa hanya kita saja yang benar. Jadi anak itu harus mengikuti apa yang kita
inginkan. Jadi seolah-olah itu untuk cara melakukan pembelajaran yang baik itu ya memang caranya hanya dari kita saja. Nah sebenarnya itu tidak sesuai. Jadi untuk pembelajaran itu kita harus melibatkan anak juga. Kita juga harus memperhatikan dari karakter dari tiap-tiap peserta didik. Di sini ada contohnya. Nah, misalkan ketika kita menghadapi anak yang terlambat, itu kalimat yang digunakan itu bermacam-macam. Contohnya kalau kita sebagai penghukum, pasti itu kok telat, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, mesti kok makanya telat dan sebagainya. Itu kapan datang tepat waktu. Nah, itu jadi kesannya kita menghadapi anak itu, dan mungkin ini sering kita lakukan di waktu saya juga kadang tidak tidak memperhatikan seperti oh ternyata kalimat-kalimat yang saya gunakan itu ternyata adalah sebagai penghukum, posisi saya sebagai penghukum. Kadang ada anak datang karena terlambat tiap hari, kadang kita tidak bisa mengontrol diri, jadi kok telat terus dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak sesuai. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi bagaimana caranya kita di sini membuat anak itu merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Jadi menggunakan kalimat-kalimat yang merasa mereka tidak nyaman. Kemudian contoh kata yang bisa kita ucapkan kaitannya dengan anak terlambat tadi. Misalkan Ani di sini datang terlambat. Ani, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji kepada ibu tidak akan terlambat lagi. Karena ini sudah berulang-ulang tidak mematuhi peraturan berangkat selalu terlambat. Jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan, oh besok saya tidak akan terlambat lagi dulu. Jadi kalimat yang bisa kita gunakan adalah bagaimana caranya kita membuat anak itu merasa bersalah. Oh, kamu kok telat ya? Jadi kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu itu benar-benar kecewa karena kamu sudah berjanji kemarin tidak akan terlambat lagi. Kenapa kok sekarang terlambat lagi? Jadi bagaimana caranya anak itu bisa, oh iya saya sudah mengecewakan guru saya, kemarin saya sudah berjanji, kok saya mengulangi lagi. Ini contoh dari posisi kontrol kita pada saat membuat merasa bersalah. Dan ini mungkin juga sering saya lakukan, mungkin bapak guru juga pernah melakukan ini. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi dia, dan kita selingi dengan bercanda. Jadi seolah kita itu mengingatkannya tapi sambil bercanda. Kemudian contoh kalimatnya, Ani, ayolah bagaimana sih kamu kemarin sudah janji ke ibu bukan, kenapa terlambat lagi? Tapi dengan kita sikapnya mungkin sambil ketawa, sambil istilahnya sambil bercanda. Itu posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini posisinya ini berdasarkan pada peraturan yang ada dan konsekuensi yang ada. Jadi kita berpegang teguh pada peraturan yang ada. Ini ada contoh percakapannya. Nah, contoh percakapannya itu, Ani, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, ini berarti kita menanyakan peraturan yang ada. Kita mau belajar itu mulai jam berapa? Nah, jadi kita menanyakan dulu. Tahu Pak, kenapa kamu terlambat 15 menit? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya jika kita atau kamu datang terlambat? Jadi kita menanyakan peraturan yang sudah disepakati seperti apa. Nah, itu jadi tidak lepas dari yang namanya peraturan. Ini ada contoh percakapannya. Kemudian di situ juga diterangkan konsekuensinya apa ketika kalian itu terlambat. Misalkan, oh di situ disebutkan saya harus tinggal ditanyakan kenapa terlambat, konsekuensinya apa. Ani juga menjawab di situ, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas yang tertinggal atau yang ketinggalan. Berarti ada
konsekuensi di sini sebagai pemantau. Jadi kita tidak lepas dari peraturan yang ada, konsekuensinya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah kemampuan membuat konsekuensi. Namun ini dapat kita kolaborasi dengan peserta didik. Jadi di sini kita memperbaiki masalah yang ada. Ini tidak hanya dari kita sebagai guru, jadi ini kita melakukan diskusi atau kolaborasi dengan peserta didik tersebut. Contohnya di sini, ini masih konteksnya sama yang tadi terlambat ya. Ani, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Jadi menanyakan saat kami. Ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi ditanyakan, ketika kamu melakukan kesalahan, jadi kamu harus seperti apa? Nah, itu ditanyakan kepada muridnya. Nah, jadi murid itu akan mempunyai atau berpikir kritis, oh aku tuh ini, misalkan saya terlambat, oh berarti untuk memperbaiki tersebut, oh besok saya harus datang dari awal, malamnya saya tidak begadang. Itu adalah posisi manajer. Ini yang harus kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi dari 5 tadi mungkin saya pribadi juga harus banyak belajar untuk bisa menerapkan posisi kontrak saya sebagai manajer. Jadi untuk sebagai manajer itu bukan berarti manajer itu di atas kudu manut aku, itu tidak. Jadi manajer itu ketika anak terlambat, misalkan kamu kok terlambat kenapa? Kita harus menanyakan dulu anak itu terlambat itu karena apa? Karena anak itu kan mempunyai kondisi yang berbeda. Oh, saya itu tadi terlambat, saya harus membantu ibu saya itu dan sebagainya. Oh, kalau seperti ini berarti solusi apa biar kamu tuh besok tidak terlambat? Jadi kita berdiskusi bagaimana solusinya agar anak itu tidak terlambat. Bukan berarti telat terus besok udah makan basi dan sebagainya, tidak seperti itu. Jadi kita harus menanyakan dulu anak itu tidak datang sesuai waktu atau terlambat itu karena apa? Kita tanyakan dulu. Itu adalah posisi manajer. Nah, mari kita bersama-sama nanti kita bagaimana caranya kita memposisikan diri kita bersama-sama untuk menjadi manajer bagi murid kita sebagai posisi kontras orang guru. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas, saya yakin ini pasti sudah dilakukan Bapak Ibu semua ketika kita mau masuk kelas di awal, entah sebagai wali kelas ataupun guru mata pelajaran, pasti kita akan membuat yang namanya peraturan kelas. Itu namanya adalah keyakinan kelas. Peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu memang sudah ditentukan dari sekolah, kalau keyakinan itu adalah kesepakatan bersama. Di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Nah, jadi ini disepakati bersama. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan? Karena kalau seorang itu akan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, bukan sekedar mengikuti peraturan. Karena yang diyakini, oh kita mempunyai kesepakatan di kelas, oh besok itu ketika pembelajaran keyakinan kelas kita itu tidak ada yang tidur di kelas misalnya. Itu yang diyakini anak-anak kesepakatan kelas. Bagaimana caranya mereka harus bisa menepati apa yang sudah mereka yakini. Beda dengan peraturan. Peraturan itu kadang anak itu kadang sedikit mengabaikan, ada beberapa anak seperti itu, cuma tidak semuanya. Jadi keyakinan kelas ini akan lebih efektif untuk bisa menciptakan disiplin positif di kelas atau di sekolah. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita selama 1 semester ini, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Untuk apa keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas itu kita gunakan untuk mendisiplinkan diri kita di kelas mereka ini, sehingga kelas kita nanti akan tercipta suasana yang nyaman, aman, dan akan tercipta kedisiplinan di dalam
Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi segitiga restitusi ini kemarin sudah saya simulasikan kepada anak. Untuk tahapannya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, menstabilkan identitas itu contohnya misalkan ketika ada anak, kemarin saya mempraktekkan itu ada anak itu merasa jengkel, dia jengkel karena apa? Misalnya selalu dicontoh temannya. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah itu? Pertama kali kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Nah, misalkan kita tanya anaknya, kenapa kamu tadi kok marah-marah? Ini kok Bu, tadi itu si A itu selalu untuk pekerjaan saya, misalnya menggarap mawon, ya, mengerjakannya saja itu susah. Kok seenaknya tinggal nunggu saja? Di situ posisi kita sebagai guru untuk menstabilkan bagaimana? Kita tanyakan, ya betul sekali, kalau saya jadi kamu itu pasti juga akan marah ketika pekerjaan kita akan dicontoh. Tapi apakah yang kamu lakukan itu sudah betul? Kita tanyakan kembali, apakah sudah betul? Oh belum Bu. Kita harus bisa menekankan. Memang orang itu mempunyai kesalahan. Semua orang mempunyai kesalahan. Tapi apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai. Dia Bu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu tujuan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan muridnya. Di sini juga ditanyakan ketika validasi. Lanjut yang tadi, maka ditanya, apa yang kamu lakukan itu sudah betul? Belum Bu. Nah, kalau belum, berarti kira-kira apa yang harus dilakukan? Kira-kira keyakinan kelas kemarin itu apa? Nah, ditanyakan, oh saya itu tidak boleh marah, saya harus sabar dan sebagainya. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di sini setiap kelas itu pasti ada keyakinan kelas. Kita tanyakan mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang dia lakukan. Kira-kira yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Nah, anak pasti menjawab belum Bu. Kayaknya apa? Kalau kamu marah dengan temanmu, keyakinan kelas yang sudah kamu langgar itu apa? Nah, pasti menjawab saya tidak menghormati teman saya. Oh, keyakinan kelas yang saya langgar adalah saling menghormati itu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kita tanya lagi. Setelah anak itu menyadari, oh kesalahanku, saya tidak menghargai teman saya. Terus kita tanya lagi, apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahan kamu? Nah, tahapan dari menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi anak itu berpikir memecahkan masalah. Oh, biar saya itu bisa menghargai teman saya harus sabar. Nanti kalau ada teman yang mencontohkan kakak, saya laporkan ke wali kelas atau guru BK atau guru mata pelajaran dan sebagainya. Itu merupakan solusi yang bisa dilakukan oleh anak, dan itu muncul dari anak itu sendiri, tidak hanya dari guru. Jadi guru hanya memfasilitasi bagaimana caranya anak itu bisa memperbaiki atas kesalahan yang dia lakukan. Itu adalah 3 tahapan segitiga restitusi yang bisa kita lakukan. Ini pun saya juga harus membutuhkan yang namanya belajar, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak yang mendapatkan masalah, kita tidak seharusnya harus menghardik anak itu, tidak, tapi ada tahapan-tahapan. Kita harus menggali terlebih dahulu masalahnya apa, seperti apa, kemudian kita juga menuntun anak itu untuk bisa
apa namanya, skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Benar, kita semua kelas. Katanya kamu benar sama Adul. Iya, Bu, saya jangan sabar. Kenapa harus jalan sama Adul? Adul selalu menjaga pekerjaan saya. Saya cuma tugas. Tapi saya ada dompet. Oh, itu jadi wajar kalau kamu malah dijengkel. Kalau itu ada khusus kamu, itu pasti akan melakukan apa yang sudah kamu lakukan itu. Lalu apa yang kamu lakukan tadi ke Adul? Saya maki-maki Adul dan tanpa sadar yang berarti. Oh, jadi begitu. Kamu berbuat seperti alasannya. Ya iya, waktu masa saya diam saja, tentang saya dicontek. Saya juga susah makanya, sedangkan aku seenaknya saja mencontek dan tidak mau bersisa. Ya wajarlah kalau kamu berbuat seperti itu. Kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh Adul. Saya sangat menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Kamu tidak akan menutup apa yang sudah kamu lakukan sebagai numpuk. Sekarang coba kita pikirkan. Kira-kira perbuatan kamu marah sampai memberat itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Terus kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Jadi semua yang bersama mengerti. Jadi menurut kamu saling mengadakan tangan itu penting apa tidak? Sangat penting. Baik, kalau menurut kamu itu sangat penting, kira-kira keyakinan apa yang akan kamu lakukan ketika kamu marah? Harus bisa berhenti. Jadi kamu bersedia kan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan berusaha bersabar dan menganalisis saya. Jika ada lagi teman yang mendekat saya akan melaporkannya kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Ya, tepat sekali dan kamu tetap semangat ya. Silakan kamu bisa kembali ke kelas lagi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Jantika Sari kelas 8 SMP Negeri 1 Jambu. Saya senang sekali dapat diajak berdiskusi oleh Bu Nana untuk tetap belajar dari emosi anak. Karena perilaku teman saya harus banyak belajar bersabar dan saling menghormati sama teman-teman di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya mencoba untuk mempraktekkan ini, anak itu seperti yang sudah saya ceritakan, jadi setelah melakukan kegiatan segitiga restitusi ini, anak itu mendapatkan pembelajaran. Jadi dari pembelajaran setelah diskusi atas masalah yang dia hadapi itu, anak sadar bahwa menghargai kepada sesama teman itu sangatlah penting, sangatlah berharga. Jadi bagaimana caranya saya harus belajar sabar agar apa? Agar saya bisa juga menghormati sama teman. Jadi itu langkah yang saya lakukan kalau ada teman yang lagi, saya harus seperti apa. Jadi anak itu belajar untuk bisa memecahkan masalah yang dia hadapi, kemudian bagaimana caranya menentukan langkah-langkah apa yang bisa untuk dia lakukan untuk memperbaiki apa yang sudah. Misalkan ada yang ingin mendengarkan atau mungkin penasaran, boleh nanti saya kirim linknya, ada di situ contoh untuk penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi tahap-tahapannya sudah jelas di situ. Oh, tahapan stabilkan identitas itu contohnya seperti apa. Terus tahapan untuk validasi tindakan yang salah seperti apa dan menanyakan keyakinan itu seperti apa sudah ada di situ. Mungkin kalau hanya sekedar saya menjelaskan kan masih Bapak Ibu bisa ini maksudnya dia tahapannya. Tapi setidaknya kalau mendengarkan percakapan yang ada atau simulasi dari penerapan segitiga restitusi itu mungkin sedikit membantu apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi yang ada 3 tahapan. Mungkin untuk Bapak Ibu dari saya cukup sekian. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Boleh kalau mau ada yang ditanyakan kaitannya dengan apa yang sudah saya sampaikan.
Nah, kalau keyakinan kelas itu ada tahap-tahapannya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita menentukan keyakinan kelas itu, kita menyampaikan dulu nilai-nilai kebajikan apa saja. Tadi kan sudah disampaikan nilai kebajikan, misalnya kemandirian, ada saling hormat dan sebagainya. Itu kita sampaikan. Kemudian kita tanya ke anak dulu, kamu pengennya di sekolah, di kelas, ya, sebagai kelas. Di kelas itu kamu pengennya seperti apa untuk bisa menciptakan kelas kita itu kondusif. Jadi tidak boleh lepas dari nilai kebajikan yang ada. Contoh misalkan tidak boleh makan ketika pelajaran, misalkan ini contoh saja. Kan itu kalimatnya kalimat negatif yang tidak boleh. Tidak itu kan kalimat negatif. Tapi setelah kita mendapatkan kalimat-kalimat itu, semua anak itu mungkin menuliskan atau menentukan apa yang dia inginkan untuk kelas itu biar kondusif tadi. Nah, nanti kita ubah kalimat negatif itu yang masih negatif. Tidak boleh makan. Berarti kita mau ubah tidak boleh makan itu apa? Harus tertib ketika pembelajaran. Kita seperti itu. Nah, tertib ketika pembelajaran itu kita kaitkan nilai kebajikannya apa? Oh, tertib itu berarti kaitannya nilai kebajikannya adalah disiplin. Jadi pasti tidak akan berbenturan dengan peraturan yang ada di itu kan keyakinan di kelas. Kalau peraturan jelas jalan sendiri, tidak boleh mungkin yang global. Kalau peraturan memakai seragam lengkap itu pasti. Dan kadang kala di kelas itu anak ada yang menuliskan keyakinan kelas kita pengennya pakaiannya harus sesuai dengan seragamnya Bu. Harus sesuai, itu berarti harus sesuai itu kaitannya dengan nilai kebajikan apa? Disiplin, tanggung jawab, kita kaitannya dengan nilai kebajikan. Dan saya yakin itu tidak akan berbenturan dengan peraturan di sekolah, dan bahkan keyakinan kelas itu akan sinkron dan akan saling menguatkan peraturan yang ada di sekolah, dan kita akan berjalan dengan bersama. Mungkin ada lagi dulu, ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Bapak Ibu, kalau sudah saya mengucapkan terima kasih lagi atas waktunya. Mungkin lain kali saya juga akan meminta waktu Bapak Ibu lagi. Ini saya hanya sekedar untuk berbagi ilmu saja, bukan berarti saya itu lebih pintar dari Bapak Ibu, tidak. Cuma ini saya membagikan ilmu yang saya dapatkan di BPB untuk bisa nanti kita terapkan bersama-sama. Oh, ini kok bagus, nanti kita terapkan bersama-sama. Tadi Bapak Ibu, jadi sebenarnya tidak harus mengikuti apa yang saya sampaikan di sini. Tapi Bapak Ibu kan sudah tahu, ternyata ini bisa saya terapkan ketika saya menghadapi seperti ini. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih lagi. Kalau tidak ada, mungkin saya cukup nih. Tidak ada Bapak Ibu ya. Ini terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya yang sudah diluangkan kepada saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua nanti ke depannya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kita gunakan bersama-sama, kita terapkan bersama-sama untuk diri kita dan untuk anak didik kita demi kemajuan sekolah kita ini. Jadi ini sedikit materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa melanjutkan aktivitas kembali yang mau mengajar. Silakan mengajar.